Cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dah lo profile. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shaggy setelah dia memberikan dua soul spiritnya kepada Tante Chu dan juga Pibining di sini. Tante Chu dia menggunakannya untuk dapat menggoda Shaggy, dan di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tante Chu, dia dapat menghilang dan dia mencoba untuk dapat menggoda Shaggy hingga membuat Shaggy dia pun takut jika Tante Chu dia melakukan sesuatu yang cukup berbahaya hingga membuat Shaggy dia menggunakan defense sense miliknya untuk dapat melihat pergerakan yang diberikan oleh Tante Chu yang mencoba untuk dapat menggoda dirinya. Dan di sini Shaggy dia pun panik jika Tante Chu melakukan hal-hal seperti ini, dan itu membuat Shaggy dia menggunakan kemampuannya untuk dapat menghentikan Tante Chu dan membanjurnya agar Tante Chu menghentikan sikap nakalnya itu. Dan di sini Shaggy dia langsung pergi meninggalkan Tante Chu dan juga Pibining. Dia takut kalau dia bakal tergoda oleh tante-tante ini. Dan setelahnya Shaggy dia pun kembali pulang. Dan di dalam perjalanan untuk kembali ke ruangannya, dia pun melihat cahaya bulan yang sangat terang, dan itu membuat Shaggy dia teringat dengan Bezo, dan itu membuat Shaggy dia juga teringat dengan saintis karena dia sebelumnya memiliki sebuah janji dengan saintis. Setelah dia mencapai rank 7, dia harus pergi menemui saintis, yang membuat Shaggy dia pun berpikir apakah dia mulai harus pergi mengosongkan agendanya untuk dapat pergi menemui saintis, pikir dari Shaggy. Dan keesokan harinya di sini Shaggy dapat mendapatkan kunjungan dari Yue dan juga yang lainnya yang saat ini pamit akan segera kembali pulang setelah mereka saat ini kondisinya sudah pulih sekitar 70 hingga 80%. Kondisi mereka sudah baik-baik saja, jadi mereka memutuskan untuk dapat kembali pulang, yang membuat Shaggy dapat mengatakan, baiklah, jika kalian ingin kembali pulang maka kembalilah. Namun maaf karena aku tidak bisa mengantarkan kalian pulang. Dan di sini Shaggy dia juga mengatakan kalau nanti dunia Tenshuan sudah mulai bergejolak, kalian semua pasti akan bersinar di bawah naunganku. Ucap dari Shaggy yang membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya Shaggy ini terlalu pede gak sih? Tapi ya sudahlah, mau bagaimanapun mereka juga tahu memang seperti inilah kepribadian dari Shaggy. Dan setelahnya 3 di antara mereka pun kembali pulang, yang hanya meninggalkan Nona Qian, yang tentunya membuat Shaggy dapat bertanya kenapa semuanya udah pulang tapi kenapa Nona Qian masih ada di tempat ini. Ucap dari Shaggy yang membuat gadis ini dia pun mengatakan kepada Shaggy kalau Shaggy, paman, apakah kau masih ingat dengan janji dengan masterku? Ucap dari dirinya yang membuat Nona Qian tiba-tiba aja dia langsung cemberut mendengar apa yang diucapkan oleh Qian juniornya itu, yang tentunya hal itu juga membuat Dongli dia pun penasaran kenapa Nona Qian tiba-tiba aja dia jadi cemberut, dan hal itu pun juga berlaku kepada Shaggy. Dia pun bingung kenapa Nona Qian kok cemberut, ada apa, pikir dari Shaggy. Namun melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Nona Qian seniornya membuat Qian dia pun berpikir kalau sepertinya ini agak sedikit lebih canggung, dan itu membuatnya memutuskan untuk dapat kembali pulang. Kalau begitu sepertinya kau masih punya urusan kan, jadi aku pulang duluan aja dah, ucap dari Qian. Namun sebelum Qian pergi, di sini Nona Qian dia mengatakan kalau dia mengizinkan Shaggy pergi bersama dengan juniornya, dan di sini dia pun mengatakan kalau dia yakin hati Shaggy hanya untuk dirinya, yang tentunya hal itu juga membuat Shaggy dia agak sedikit bingung dengan apa yang telah diucapkan oleh istrinya ini ataupun wanitanya. Dan setelahnya akhirnya Shaggy dia pun pergi bersama dengan Nona Qian. Dan di dalam perjalanan itulah Qian dia pun mengatakan kepada Shaggy kalau sepertinya seniornya sangat bermurah hati, yang tentunya membuat Shaggy dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Apalagi Qian dia juga mengatakan kalau saja itu adalah dirinya, dia pasti tidak akan pernah mau melepaskan Shaggy, yang tentunya membuat Shaggy dia pun agak sedikit berpikir tentang apa maksud dari ini semua. Tapi ya sudahlah, dia juga nggak terlalu peduli dengan itu semua. Sedangkan di sudut lainnya saat ini tubuh kedua dari Li Suifeng dia pun ditangkap oleh seseorang, dan dia juga mendapatkan sedikit hukuman dari tubuh ketiga dari Li Suifeng. Dan di sini gadis ini dia pun mengatakan kalau dia sepertinya telah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh saudaranya itu, dan dia juga berencana untuk dapat melenyapkan Lu Xiaogi. Dan dia juga tahu kalau saat ini Lu Xiaogi telah meninggalkan King Zhou dan dia pergi menuju Bezo, dan dia hanya perlu menyergap perjalanan dari Lu Xiaogi, yang tentunya membuat orang ini yang namanya gua lupa. Dia pun tentunya sangat-sangat kesal, dan dia mengatakan kalau gadis ini saudaranya itu tidak akan mungkin dapat mengalahkan Shaggy, tapi yang ada dia malah dikeplak oleh saudaranya itu, dimana dia mengatakan kalau dia juga tahu kalau dia nggak bisa mengalahkan Shaggy dengan kemampuannya sendiri, tapi dia hanya perlu menggunakan bidak catur yang telah disiapkan oleh Li Suifeng, yaitu Swords of Dragon yang sebelumnya. Mereka hanya perlu membangkitkannya dan membiarkan mereka lah yang menghadapi Li Xiaogi. Ucap dari gadis ini.
Sedangkan di sudut lainnya, saat ini untuk Shaggy dia pun kembali di dalam perjalanan untuk kembali menuju Bezo. Dan di dalam perjalanan itulah Shaggy dia pun berpikir kepada sistem. Bukankah dia sebelumnya telah menjalankan misi dari Bezo dan harusnya dia juga mendapatkan hadiah dari sistem. Dan ketika Shaggy dia membuka panel sistem, ternyata memang ada hadiah yang telah disiapkan oleh sistem yang belum diklaim oleh Shaggy, yang tentunya membuat Shaggy dia pun kesal kenapa sistem dia tidak memberitahukan kalau ada hadiah yang belum aku terima, ucap dari dirinya. Dan ketika dibuka ternyata hadiahnya adalah XP sebanyak 10 juta poin XP, yang membuat dia pun berpikir kalau 10 juta ini ya bisa dikatakan sedikit tapi nggak sedikit, banyak tapi ya nggak banyak-banyak banget, tapi ya lumayan juga sih, pikir dari Shaggy. Namun ketika Shaggy dia membuka panel sistem, di sini Nona Kian dia melihat Shaggy dan dia mengatakan kalau bagaimana jika mereka beristirahat sejenak karena mereka udah terbang cukup lama, ucap dari Nona Kian. Dan di sini Nona Kian dia juga mengatakan kalau dia ingin makan sesuatu di bawah sana, yang membuat Shaggy dia pun sedikit bingung kenapa harus makan padahal mereka para kultivator yang ada di rank 5 ke atas, mereka nggak perlu makan, pikir dari Shaggy. Tapi melihat apa yang telah ditunjukkan oleh Nona Kian yang sepertinya dia ingin pergi menuju sebuah tempat, membuat Shaggy dia pun setuju untuk dapat pergi bersama dengan Nona Kian turun ke bawah sana. Baiklah, kalau begitu ayo kita istirahat sejenak, ucap dari Shaggy, yang tentunya membuat Nona Kian dia sungguh sangat senang. Akhirnya dia bisa turun ke bawah sana karena dia ingin beli berbagai macam bahan-bahan make up, ucap dari Nona Kian. Dan setibanya di kota kecil, di sini Nona Kian dia pun langsung pergi menuju area toko kosmetik untuk dapat membeli berbagai macam kosmetik. Ya biasalah para kultivator wanita. Namun kedatangan dari Shaggy tentunya menarik perhatian bagi semua wanita-wanita yang ada di tempat ini. Mereka semua kagum dengan apa yang dimiliki oleh Shaggy, ketampanan yang luar biasa. Namun untuk Shaggy dia juga sedikit kagum dengan keberadaan dari kota ini karena sejauh dia melakukan sebuah deteksi menggunakan defense sense miliknya, dia nggak melihat ada seorang kultivator iblis di tempat ini, dan kota ini sungguh sangat nyaman, pikir dari Shaggy. Namun karena memang Shaggy dia memiliki pesona yang luar biasa, membuat para wanita-wanita yang ada di tempat ini mereka pun berbisik kepada Nona Kian kalau Nona Kian dia harus menjaga Shaggy, dia harus mengawasi Shaggy, jika tidak maka Shaggy dia bisa aja direbut oleh wanita lain. Jadi kau harus rutin menguras energinya, ucap dari wanita-wanita itu, yang membuat Shaggy dia pun agak sedikit gimana gitu karena dia dapat mendengar apa bicaraan yang diberikan oleh wanita-wanita itu walaupun mereka saat ini sedang berbisik-bisik. Waduh. Dan setelahnya kini mereka pun pergi bersama. Dan tentunya Shaggy dan juga Nona Kian yang berjalan bersama, mereka menarik perhatian bagi semua orang yang ada di tempat ini. Namun sebelum mereka kembali pergi, di sini Shaggy dan juga Nona Kian mereka pun sempat mampir ke restoran, dan di tempat inilah Shaggy dia pun merasa kalau kota ini memang sungguh sangat aman dan juga nyaman, yang membuat dia pun bertanya kota apa ini, yang membuat Kian dia mengatakan kalau ini adalah kota yang disebut sebagai kota Chunyi. Kota Chunyi. Di sini Shaggy dia pun teringat kalau kota Chunyi adalah salah satu kota di dalam dunia Tianshuan yang telah dihancurkan di kehidupan dia yang sebelumnya. Ini adalah kota yang benar-benar dibinasakan, bahkan di dalamnya ada 97.000 orang yang telah dimusnahkan oleh para kultivator iblis. Dan dia pun berpikir apakah kota ini benar-benar akan hancur sekarang, pikir dari Shaggy. Dan ternyata itu benar ketika tiba-tiba aja sistem memberikan sebuah misi kepada Shaggy kalau muncul bos di tempat ini yang akan segera datang. Dan itu membuat Shaggy dia pun menyadari kalau sepertinya ada kultivator iblis yang akan segera datang menuju tempat ini. Dan itu membuat Shaggy dia pun langsung kembali melepaskan defense sense miliknya untuk dapat melihat kondisi yang ada di sekitaran dari kota ini. Dan benar, di sini Shaggy dia pun dapat menemukan ada seorang kultivator iblis di jarak 30 li dari tempat ini, yang membuat dirinya pun langsung melesat menuju tempat di mana iblis itu berada, yang tentunya membuat Nona Kian dia pun kaget ketika Shaggy dapat melihat jarak musuh sejauh 30 li, dan itu membuat Nona Kian dia pun langsung mencoba untuk dapat mengejar Shaggy. Karena memang saat ini di jarak 30 li ternyata ada seorang kultivator iblis yang sedang berjalan menuju kota itu, di mana dia mendapatkan sebuah misi untuk dapat mengulur waktu. Dan di sini dia pun sedikit kesal ketika dia mendapatkan tugas untuk dapat mengulur waktu dari seorang gadis kecil. Dan di sini dia pun juga berpikir apa yang sebenarnya terjadi, kenapa master sektinya tiba-tiba aja mengikuti perintah dari seorang wanita yang tidak jelas, ucap dari pria tua itu. Tapi di sini karena dia adalah seorang kultivator iblis, dia pun kesal dan dia ingin melampiaskan amarahnya dengan cara melahap seseorang yang udah dia bawa. Namun ketika dia akan melahap makanannya, tiba-tiba aja muncul sebuah serangan yang membuat orang tua ini dia benar-benar kaget ketika serangan itu pun datang dan langsung menebas demonic beast miliknya, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi dirinya. Dan ternyata itu adalah sebuah serangan yang diberikan oleh Shaggy yang datang tepat waktu, di mana Shaggy dia mengatakan kalau ternyata kultivator iblis yang ada di depannya ini memiliki
Respon yang cukup baik karena dia dapat menghindari serangan yang diberikan oleh Liu Xiaoqi. Tapi sayangnya, seranganku yang selanjutnya tidak akan pernah meleset, ucap dari Liu Xiaoqi. Kultivator iblis ini dia pun melakukan sebuah provokasi untuk dapat memaksa Liu Xiaoqi untuk dapat menyerang dirinya karena dia ingin mengulur waktu. Dan di sini dia terus memberikan sebuah provokasinya kepada Liu Xiaoqi. Namun untuk Liu Xiaoqi dia pun tahu kalau dirinya coba untuk dapat dipancing oleh kultivator iblis itu. Dan di sini Liu Xiaoqi dia pun melepaskan bilah miliknya dan dalam sekejap tiba-tiba aja bas, demoniknya pun dihancurkan oleh Liu Xiaoqi dengan sangat mudah hingga membuat kultivator iblis ini dia pun sangat-sangat marah. Tapi dia nggak bisa melakukan apapun hingga membuat dirinya pun mencoba untuk dapat melarikan diri. Namun melihat dirinya yang kabur di sini, kian dia tidak membiarkannya begitu saja. Dia pun mencoba untuk dapat menerjang kultivator iblis itu dengan kemampuan yang dia miliki. Kau jangan pikir kau bisa kabur, ucap dari Kian yang kini melepaskan sebuah serangan. Namun dirinya yang dikejar oleh seorang kultivator yang ada di rank 5 membuat dirinya pun merasa kalau itu semua tidak akan mungkin dapat mengalahkan dirinya. Apakah kau pikir kau hanya ada di rank 5? Apakah kau bisa mengalahkanku? Ucap dari kultivator iblis itu yang kini dia pun melepaskan sebuah serangan ke arah Kian yang membuat kini terjadilah benturan energi di antara mereka berdua yang membuat Kian dia pun sempat terdorong beberapa langkah dan dia juga bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Padahal sebelumnya Liu Xiaoqi dengan cukup mudah dia menjatuhkan kultivator iblis itu. Namun untuk Liu Xiaoqi melihat Kian yang kewalahan membuatnya pun mengatakan kalau jika saja menghadapi seseorang yang kultivasinya lebih tinggi dibandingkan dengan dirimu, maka kau harus menghadapinya seolah-olah ini adalah hari terakhirmu, ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat Kian dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, yang membuat Kian kini dia pun lepaskan semua kemampuan yang ia miliki. Dia menggunakan battle armor miliknya dan sini dia pun juga bertekad kalau dia tidak boleh lagi merusak nama dari masternya dan juga dia tidak mau kehilangan muka di depan dari Liu Xiaoqi, yang membuat Kian dia harus menggunakan semua kemampuan yang dia miliki. Namun melihat Kian yang akan maju dan juga Liu Xiaoqi yang akan membackup dari belakang membuat kultivator iblis ini dia pun berpikir kalau sepertinya Liu Xiaoqi ingin memanfaatkan dirinya untuk dapat melatih juniornya itu, yang membuatnya pun kesal dan tidak terima dan dia kini melepaskan jaring-jaringnya kepada Kian yang ada di depan sana. Dan untuk Kian alih-alih mundur dia pun langsung melesat ke arah kultivator iblis itu, yang membuat kini Kian dia pun melepaskan serangan yang sangat-sangat kuat kepada kultivator iblis dan dia pun yakin kalau dia dapat menghancurkan ini semua. Hancurlah kau, ucap dari Kian yang kini membuat Liu Xiaoqi yang melihatnya dia pun tahu kalau teknik yang digunakan oleh Kian adalah salah satu teknik terkuat yang dimiliki oleh Bezo. Dan ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan aku saja dulu ketika aku masih menjadi seorang player aku tidak bisa menggunakan teknik itu, ucap dari Liu Xiaoqi, karena dia tahu teknik yang digunakan oleh Kian adalah satu dari 3 teknik terkuat yang dimiliki oleh Gunung Chinkyu, tempat di mana Kian berasal. Dan benar, serangan yang dilepaskan oleh Kian dapat menembus jaring-jaring gila yang dilepaskan oleh kultivator iblis hingga membuat orang tua ini dapat kaget bagaimana bisa serangannya pun dapat dipatahkan dengan sangat mudah. Bagaimana bisa ini terjadi, ucap dari kultivator iblis. Dan di sini serangan yang dilepaskan oleh Kian sungguh sangat kuat hingga memaksa kultivator iblis dia pun harus tarik mundur. Tapi Kian dia tidak membiarkannya begitu saja dan dia kini melepaskan sebuah serangan yang menghantam dengan sangat-sangat telak hingga membuat Liu Xiaoqi dia pun tahu kalau ini adalah kemampuan yang memang dimiliki oleh Kian. Dan kali ini dia bertarung dengan semua yang dia miliki dan dia pasti dapat banyak pelajaran, ucap dari Liu Xiaoqi. Karena memang di bawah sana Kian dia berhasil menjatuhkan kultivator iblis dan dia kini berniat untuk dapat menyingkirkannya. Tapi untuk kultivator iblis dia pun mengatakan dan juga memohon kepada Kian untuk dapat diampuni, dan dia juga mengatakan kalau dia akan memberikan sebuah rahasia penting untuk Kian hingga membuat Kian pun bertanya memangnya apa rahasia apa yang bisa ditukar dengan kehidupan, ucap dari Kian. Dan di sini untuk orang tua ini dapat menuju ke arah kota dan dia mengatakan kalau saat ini Liu Xiaoqi dan juga Kian harus segera kembali ke kota sana, jika tidak maka mereka akan terlambat, ucap dari kultivator iblis hingga membuat Kian dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Namun ketika Kian dia melirik ternyata benar saat ini di atas kota tiba-tiba aja muncul sebuah gelombang energi yang sangat-sangat kuat hingga membuat Kian dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena memang ternyata di tengah kota terdapat sebuah susunan formasi besar yang diciptakan oleh tubuh ketiga dari Li Sui Feng. Ini adalah sebuah teknik formasi besar
yang dia ciptakan untuk dapat memanggil bala bantuan, dan ini adalah sebuah formasi yang sangat-sangat mengerikan. Formasi yang membuat warga kota mereka tidak bisa melarikan diri karena saat ini formasi itu telah menyelimuti seluruh kota, yang membuat Shogi dia pun tahu kalau itu adalah sebuah formasi teleportasi. Tidak, ini adalah formasi teleportasi, ucap dari Shogi, yang dia berpikir kalau sepertinya iblis tua itu hanyalah sebuah umpan, dan itu membuat kini Shogi dia pun melesat dengan sangat cepat ke arah kota. Dan untuk kultivator iblis ini dia pun bersiap untuk dapat melepaskan teknik formasinya memanggil bala bantuan, karena memang formasi ini sangat-sangat besar dan itu dapat dilihat oleh seluruh warga kota yang ada di bawah sana, karena formasi ini benar-benar sangat amat mengerikan. Dan apakah Shogi dapat menahan dan juga menghentikan ini semua akan dibahas di part lanjutannya aja, karena sudah mentok sama Raunya cuy. Ini 3 chapter cuy, gua ringkas jadi sekian menit untuk Shogi, dan ini sudah mentok. Jadi gak ada gelutnya cuman Kian dong yang gelut tadi. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.